semua, selamat pagi. Aku mau minum kopi ya nih, Cong. Saya campur dengan essenso ya. Ini tak ada gula, ini pun tak ada gula. Minum tak ada gula better teman-teman, mengurangi kalau ada diabetes ya. Nanti jangka panjang. Sebab kita mengkonsumsi barangan ini kan semua jangka panjang ya. Sebelum kerja kita sarapan dulu ya. Teman-teman semua, apa kabarnya? Sudah sarapan, sudah menjalani aktivitas kerjanya. Semoga sehat walafiat, dilimpahkan rezeki untuk kalian semua, dimudahkan dalam bekerja dimanapun berada ya. Mari kita menikmati sarapannya. Mari kita makan. Selamat makan teman-teman. Aku makan mie mama ya. Kan mie mama dicampur dengan timun. Dan minumnya kopi. Enaknya teman-teman. Ini aku nggak bawa sarapan teman-teman, aku beli soalnya tadi saya bangun kesiangan. Selalunya bangun pagi aku rebus telur 2 biji dan makan dengan timun 1 biji untuk sarapan pagi. Dan siang nanti kita makan kenyang sikit, saya seperti itu. Karena saya nggak bawa sarapan jadi aku beli dekat sebelah. Oke, selamat makan. Saya bismillah dulu ya. Amin, jemput makan teman-teman. Makan sambil sedikit cerita ya teman-teman ya. Itu hari minggu lepas ya, aku melihat videonya Bunda Emi ya, Bunda Emi channel, yang dia mengatakan duduk di Malaysia fasilitasnya betul tentang kesehatan, tentang pendidikan, semua memang diutamakan. Memang apapun kerajaan ya, bagi kita betul-betul istimewa teman-teman ya. Jadi apa yang dikatakan Bunda Emi itu memang betul adanya. Jadi tentang segi makanan, tentang segi sembako, dia pun murah teman-teman. Sebab apa? Satu, dia dikontrol sama kerajaan. Jadi tidak seenaknya naik-naiknya itu barangan, tidak sembarangan ya. Semua dipantau. Jadi kita rakyat, macam rakyat Malaysia nih duduk di sini memang terjamin. Sebab kita boleh dapat beli daging, beli ayam, makan sepuasnya sampai kita mau muntah, itu betul adanya. Dan yang kedua, dari segi pendidikan memang betul-betul dari segi pendidikan memang diutamakan teman-teman ya. Dari segi buku, dari segi bantuan memang semua fasilitas diutamakan, disediakan untuk Malaysia ya, betul-betul ya. Satu lagi dari segi kesehatan ya, sambil makan ya. Dari segi kesehatan memang rakyat Malaysia nih kalau sakit berobat di hospital besar. Hospital besar itu kalau di Malaysia panggil hospital besar. Kalau kita di Indonesia panggil rumah sakit pemerintah ya, seperti itu. Di sini hospital besar. Itu fasilitas dia memang betul-betul gratis teman-teman ya. Semua lengkap, semua ada, itu sebab apa? Dari pengalaman saya sendiri ya. Oke, sedikit cerita untuk saya teman-teman. Ini untuk diri saya sendiri mengalami di sini ya. Saya datang ke Malaysia. Saya sebelum datang ke Malaysia 2014 saya pernah mengalami sakit kista. Saya ada kista teman-teman. Kalau di sini panggil sis ya. Saya operate buang itu kista. Dalam rahim saya ada satu gumpalan darah. Dia punya besar 3,3 mm ya. Dia besar segini teman-teman. Di dalam dinding ovarium itu ada kista. Tapi saya operate 2014 bulan Oktober kalau tak salah di Indonesia, di rumah sakit Elizabeth, itu swasta ya teman-teman ya. 4 hari saya bayar 14 juta. Itu dulu tahun 2014. Dan saya jumpa SPOG ya, spesialis kandungan. Dia cek saya, terus sudah terjadi operasi ya. Saya duduk di Elizabeth rumah sakit 4 hari. Dia cas saya bayar 14 juta masa dulu 2014. Lepas tuh
Saya berkawin dengan suami sini orang Malaysia 2014 akhir tahun ya. Singkat cerita, saya duduk di sini dekat 1 tahun, 2016 pertengahan saya mendapati saya selalu muntah-muntah teman-teman, muntah-muntah, perut sakit. Aku ingat mengandung, tak taunya bukan. Tak taunya saya punya kista yang 2 tahun saya duduk sini sudah tumbuh balik teman-teman. Dia sudah tumbuh balik, sudah besar antara macam ini juga. Dan aku cek dekat dokter umum. Suami bawa saya pergi dokter umum, dia cek perut saya, apa saya gastrik saya kambuh. Tapi ternyata saya tak ada gastrik, tak kambuh, saya memang ada sakit gastrik. Lepas itu dia cek perut saya sengek teman-teman. Dia besar sebelah, dari perut itu yang sini kempis, yang sini besar, seperti itu. Dan dokter cepat-cepat bawa saya pergi rujukan, pergi ke klinik Melaka ya. Nah itu cerita saya ya teman-teman ya. Sambil saya makan ya, sambil makan timun. Saya dikasih satu surat rujukan ke dokter umum untuk bawa pergi klinik kerajaan. Sebab saya bukan orang kaya teman-teman ya. Suami saya pun bukan orang kaya. Dia kerja pun ada yang gaji ya. Dia bukan atasan, dia kerja sama orang juga. Jadi dia kasih saya rujukan ke klinik dulu. Saya cek klinik dulu semua satu badan. Saya cek spesialis kandungan teman-teman. Itu saya masuk dekat klinik kerajaan. Yang saya herankan, saya masuk, dia panggil mau cek, dia tanya saya, "Puan sakit apa ini?" Macam saya semua cerita. Dia cakap, "Puan ada IC sini?" "Ada. Saya kawin dengan orang sini." Dan panggil tunjuk sijil kawin. Saya tunjukkan sijil kawin. Lepas tu dia cakap, "Oke, Puan orang sini ya, kawin dengan orang sini. Puan kena bukan pesakit luar, Puan bayar RM1 only, RM1 saja." Saya teman-teman masa dulu 2016 itu saya belum berpengalaman, saya baru duduk di sini dekat 1 tahun lebih sikit saja. Lepas tu dia cek sampai 3 kali 4 kali, oke, ini serius, Puan kena bawa pergi hospital besar. Memang saya ada sis teman-teman ya, ada sis, ada kista tumbuh. Tapi nasib itu kista jinak, dia bukan ganas, bukan cancer ya, boleh buang. Lepas tu dari klinik dia kasih satu saya surat rujukan bawa pergi hospital kecemasan ya. Dan saya bawa pergi sana, itu saya sendiri berjuang teman-teman, tiada orang tolong saya. Sebab suami saya masa itu dia ada kerja dekat Semenyih, dekat Ceras ya, Semenyih Ceras. Tuh, jadi saya kena berjuang sendiri, ulang-alik dari rumah pergi hospital besar. Cek sendiri, naik taksi sendiri, masa itu aku belum ada Grab ya. Lepas tu aku cek di hospital besar, dia cek saya, jumpa dengan spesialis kandungan, itu sakit puannya, dia perempuan, sangat baik, betul-betul sangat baik, ramah. Dia layan kita betul-betul hangat teman-teman, itu betul kenyataannya ya. Jadi Bunda Emi yang dikatakan Bunda Emi, apa cerita dari Bunda Emi channel sama Mbak Yani channel yang dia kawin dengan orang sini memang betul apa adanya ya. Jadi saya macam mendengar cerita dia, jadi aku teringat, oh ya saya dulu ada pengalaman juga di sini, jadi aku ceritakan ke teman-teman semua ya. Lepas itu 1 bulan berturut-turut saya cek terus ya, cek terus, cek belum 1 bulan saya mau operate 7 jam, saya kena datang ulang-alik selama 1 bulan teman-teman. Saya dicek darah, itu sis cancer tak, terus saya pergi lagi 2 minggu sekali, saya ambil itu CT scan. Yang kita di Indonesia tidak ada CT scan ya, kita di Malaysia sini ada CT scan. Dia boleh masuk satu badan ya, masuk satu terowongan satu badan, itu alat. Itu saya sudah sangat takut, saya tak pernah pergi buat macam tu ya. Pas tu aku masuk itu dokter cakap, Puan ada kawin sama orang sini atau Puan orang pesakit luar, dia tanya saya. Puan, masa itu dia mau cas saya setiap 1 kali CT scan 1.500 teman-teman ya, 1.500 duit Malaysia, mungkin duit Indonesia sekitar 3 juta lebih sekali CT scan. Tapi terus aku cakap, Puan minta maaf, saya kawin dengan orang sini, apakah saya free untuk bayar CT scan ini? Terus dia tanya, Puan ada sijil kawin?
Ada, aku cakap. Oke, saya kasih tunjuk sijil kawin. Alhamdulillah lolos. Saya tidak bayar CT scan sepeser pun. Saya CT scan 2 kali. 2 kali sudah 3.000, tapi semua free. Layanan tentang kesehatan memang number one, banyak bagus ya. Free semua untuk warga yang kawin dengan rakyat Malaysia. Semua free. Oke, itu tutup cerita. Singkat cerita, oke, sudah siap semua. Saya operate dekat hospital besar. Itu yang lebih menarik lagi teman-teman, dia punya operation itu bukan dibelah ya, operation besar macam orang bersalin melahirkan sesar ya, dibelah, tidak ada. Di sana kalau sekedar bukan berat, punya sakit, dia tebuk lubang 3 ya. Di dalam perut saya ini buka lubang 3, dan itu alat masuk dalam hisap. Itu yang lebih aku macam terkejut ya untuk saya ya. Sudah sangat canggih di negara Malaysia ini tentang pengobatannya. Jadi aku dibius mati, dan saya dibuka lubang 3 di perut. Ada satu alat hisap, itu saya punya kista, bersihkan. Jadi kemungkinan besar sembuhnya cepat ya. Kalau sembuhnya 1 hari 2 hari sudah boleh jalan. Dulu saya operate dibuka macam sesar, 1 bulan saya masih sakit, belum boleh berjalan, masih inggrang-inggring macam itulah teman-teman ya. Itu yang betul-betul aku sangat puas hati teman-teman. Saya 4 hari fasilitas semua diperhatikan, nurse pun baik, ramah, dan itulah macam saya betul-betul tergugah hati untuk menceritakan ini dari pengalaman saya sendiri ya. Selama saya duduk di sini kurang lebih 10 tahun ya, dari 2015 bulan 3 sampai sekarang 2014 bulan 2 ya. Saya kurang 1 bulan lagi saya sudah 10 tahun duduk di Malaysia. Jadi semenjak operate itu alhamdulillah saya bersyukur sampai sekarang saya punya kista sudah tidak naik lagi. Itulah pengalaman saya di sini selama di Malaysia ini 10 tahun ini ikut suami ya. Jadi betul-betul fasilitas apapun semua dimudahkan. Macam kita makan macam ni, ayam, daging lebih murah dari di Indonesia. Saya tidak membeda-bedakan mana suatu negara, tapi apa yang saya duduk di satu tempat itu yang saya akan cerita apa keadaannya yang ada di Malaysia ini. Jadi bagi teman-teman yang kawin dengan sini memang betul-betul tak payah risau, apapun tentang sakit kita memang selamat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi apa yang dikatakan Bunda Emi Channel, Mbak Yani Channel itu yang duduk dekat sini itu memang betul adanya teman-teman ya. Jadi saya ingin tergugah, saya pun saya pun ada pengalaman. Jadi kita macam ayo saya mau ceritakan lah, ini memang betul-betul kenyataan. Jadi seperti itu ya. Jadi sampai sekarang saya sudah 10 tahun ini alhamdulillah kista saya tidak tumbuh lagi. Saya jaga makanan, jadi saya bersyukur duduk di Malaysia ini juga ya, karena inilah sharingku ya teman-teman ya. Jadi saya tak mau ngalor ngidul banyak panjang lebar, memang saya sedikit meluahkan pengalaman saya yang Bunda Emi katakan itu memang betul. Terima kasih ya teman-teman ya. Sambil aku makan, habiskan, aku mau masak. Ini sekarang sudah pukul 10:30. Jadi nanti singkat cerita inilah pengalaman dari saya. Jadi bila ada kata yang tidak berkenan, yang tidak baik, saya mohon sangat minta maaf. Saya lanjutkan makan ya teman-teman ya. Cukup cerita saya, curhatan saya. Terima kasih. Jumpa lagi curhatan saya berikutnya, aktiviti saya, kegiatan saya apapun di episode berikutnya. See you, bye-bye.